Aku bongkar aib suamiku tepat di pernikahannya dengan gundiknya. Ku hancurkan dan ku permalukan mereka di depan para tamu undangan. Di hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia bagi suamiku dan gundiknya, aku datang dengan rencana yang tak terduga. Sebuah pengkhianatan yang tak bisa aku maafkan akhirnya ku balas di depan ratusan tamu undangan yang menyaksikan. Dengan penuh keyakinan, aku bongkar semua kebohongan dan aib mereka di pelaminan, meruntuhkan kebahagiaan yang mereka impikan. Setiap kata yang keluar dari mulutku menjadi tamparan keras bagi mereka, menghancurkan harga diri dan kebohongan yang mereka bangun. Aku berdiri tegak di tengah kerumunan, meninggalkan pernikahan itu dalam kehancuran. Inilah saatku untuk menang, dan mereka tidak akan pernah melupakan hari ini. Jangan lupa untuk like kalau kamu mendukung keberanianku. Komen di bawah tentang bagaimana kamu akan menghadapi pengkhianatan seperti ini, dan pastikan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah lainnya. Bersamaku, kita akan mengungkapkan kebenaran tanpa takut. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Zalindra. Aku bukan tipe perempuan yang bisa dengan mudah ditipu atau dibohongi. Sejak kecil, aku sudah terbiasa menjadi seseorang yang kuat, mandiri, dan tidak mudah menyerah. Aku tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan betapa pentingnya kejujuran dan harga diri. Mungkin itu sebabnya, ketika suamiku, Bima, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakjujuran, instingku langsung berkata ada yang tidak beres. Namun, aku tetap mencoba bertahan, mencari alasan demi alasan untuk menyelamatkan pernikahan kami. Bima, suamiku, adalah pria yang awalnya penuh pesona. Penampilannya selalu rapi, kata-katanya manis, dan perhatiannya seolah tak pernah habis. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang baik dan penuh kasih. Aku sendiri dulu jatuh cinta pada perhatian dan kebaikannya. Tapi, seiring waktu berjalan, perhatian itu mulai memudar. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang hilang, terutama setelah kami menikah. Dia semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Telepon dan pesannya semakin sering disembunyikan. Dan yang paling membuatku curiga adalah caranya berbicara, seolah-olah dia selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Setiap kali aku mencoba bertanya atau meminta penjelasan, dia selalu mengelak, menutupinya dengan senyuman yang palsu. Lalu, ada Gundik, seorang wanita yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan Bima. Awalnya, aku mengira dia hanya rekan kerja biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa dia lebih dari sekadar teman kantor. Setiap tatapan dan senyum yang mereka bagikan di depanku mulai terlihat jelas bagiku. Namun, aku tetap diam. Aku tahu, ada waktunya untuk mengungkap semua ini, dan aku berencana untuk menghancurkan mereka berdua tepat di saat yang paling mereka takuti. Aku, Zalindra, bukanlah wanita yang akan duduk diam dan membiarkan pengkhianatan ini berjalan tanpa konsekuensi. Babak baru kehidupanku dimulai saat aku memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Di hari pernikahan mereka, aku akan menghancurkan kebohongan mereka di hadapan ratusan pasang mata. Mereka akan tahu, Zalindra yang mereka pikir lemah, adalah seseorang yang tidak akan pernah dikhianati tanpa perlawanan. Hari itu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Pernikahan Bima dan Gundik. Pernikahan yang seharusnya menjadi milikku, hanya kami berdua, telah berubah menjadi lelucon menyakitkan. Aku sudah tahu semuanya. Selama berminggu-minggu, aku menyusun rencana ini dengan penuh kehati-hatian. Setiap langkah mereka, setiap kebohongan yang mereka pikir dapat mereka sembunyikan, telah menjadi senjata bagiku. Dan hari ini, aku akan menggunakan semuanya.
Aku tidak akan membiarkan mereka merayakan kebahagiaan di atas penderitaanku. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam elegan, tanda dari duka dan kemarahan yang kupendam selama ini. Wajahku tegar, tanpa senyum, karena aku tahu bahwa hari ini bukanlah hari untuk menunjukkan kelemahan. Ini adalah hari di mana aku akan mengambil alih kembali kendali atas hidupku. Aku tiba di gedung pernikahan tepat saat para tamu mulai berdatangan. Bima, yang begitu terpesona oleh kebohongan yang ia ciptakan sendiri, tidak menyadari kehadiranku. Dari jauh, aku melihatnya berdiri dengan senyum lebar di altar bersama Gundik, wanita yang selama ini menjadi perusak rumah tanggaku. Mataku menatap tajam ke arah mereka. Hatiku bergejolak, tetapi aku tetap tenang. Aku tahu, waktuku akan datang. Di sela-sela keramaian tamu undangan yang mengenakan pakaian mewah, aku berjalan dengan penuh percaya diri. Langkahku mantap, tidak terburu-buru, karena aku tahu ini adalah momen yang harus kuhargai. Setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada kehancuran yang telah kutunggu. Para tamu menatapku heran. Mungkin berpikir siapa aku dan mengapa aku ada di sini. Tapi aku tidak peduli. Semua pertanyaan mereka akan segera terjawab. Ketika prosesi dimulai, Bima menggenggam tangan Gundik, memperlihatkan cinta yang seolah tulus, namun penuh kebohongan. Mataku tak lepas dari mereka. Aku merasakan keadilan yang sebentar lagi akan datang. Rasa lega yang perlahan memenuhi hatiku. Mereka mungkin berpikir hari ini adalah hari terindah dalam hidup mereka, tetapi mereka salah besar. Saat penghulu mulai berbicara, aku melangkah maju ke depan. Langkahku mengundang perhatian semua orang. Suara-suara perlahan mereda, digantikan oleh bisikan-bisikan penasaran. Bima menoleh ke arahku, dan aku bisa melihat raut keterkejutannya berubah menjadi panik. Matanya membesar, seolah-olah tidak percaya bahwa aku benar-benar ada di sini. "Apa yang kau lakukan di sini, Zalindra?" tanya Bima. Suaranya gemetar meskipun dia berusaha terdengar tegar. Aku tersenyum tipis, lalu menatap lurus ke arahnya. "Aku datang untuk memberitahu semua orang tentang siapa sebenarnya dirimu." Gundik memandangku bingung. Belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Tapi aku tahu, dia akan segera mengerti. Dengan suara yang tegas, aku mulai membongkar semua yang selama ini kusimpan. "Sebelum kalian semua menjadi saksi pernikahan ini," kataku, suaraku menggelegar di dalam ruangan, "izinkan aku bercerita tentang pengkhianatan seorang pria bernama Bima. Pria yang berdiri di depan kalian sebagai calon suami yang baik, namun sebenarnya seorang pembohong dan pengkhianat." Aku menatap langsung ke mata Bima, menikmati setiap detik dari keterkejutannya. Selama berbulan-bulan, Bima berselingkuh di belakangku. Dan wanita yang bersamanya hari ini, aku menunjuk ke arah Gundik, adalah orang yang menghancurkan pernikahan kami. Keriuhan mulai memenuhi ruangan. Tamu-tamu saling berbisik. Sebagian dari mereka menatap Bima dengan tatapan mencemooh. Aku terus berbicara, mengungkap setiap detail kejam yang selama ini kutahan. Penghinaan, kebohongan, dan setiap kata-kata manis yang palsu yang pernah dia ucapkan kepadaku. "Dia membohongi kalian semua," seruku. Nadaku semakin tinggi. Dan aku di sini untuk memastikan bahwa mereka tidak akan bisa bahagia di atas penderitaanku. Bima mencoba menghentikanku, namun para tamu sudah terlalu sibuk dengan gunjingan mereka. Beberapa bahkan mulai mengeluarkan ponsel, merekam momen ini. Aku tahu, inilah saatnya untuk pukulan terakhir. "Dengan ini," kataku sambil memandang ke arah penghulu, "aku, Zalindra, memutuskan untuk mengakhiri segala hubungan dengan pria ini. Biarkan semua orang tahu, hari ini bukan hanya pernikahan yang gagal,
tapi juga hari di mana kebohongan mereka berakhir. Aku berbalik meninggalkan altar, tanpa sedikit pun penyesalan. Di belakangku, Bima dan Gundik hanya bisa berdiri terpaku, malu di depan tamu undangan. Di saat itulah, aku tahu, aku telah menang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Setelah mengungkap semua kebohongan di depan para tamu undangan, suasana pernikahan yang awalnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekacauan. Gundik berdiri membatu di altar. Wajahnya pucat pasi, sementara Bima terdiam dengan sorot mata yang penuh kepanikan. Para tamu saling berbisik. Sebagian dari mereka bahkan mulai mengeluarkan ponsel, merekam setiap detik momen yang tak terlupakan ini. Aku, Zalindra, merasa puas. Tapi ini belum selesai. Rencana yang sudah kususun dengan matang akan berjalan sepenuhnya, dan aku akan memastikan Bima dan Gundik hancur di depan semua orang. Aku tidak akan puas hanya dengan mempermalukan mereka. Ada lebih banyak yang perlu diungkap. Saat para tamu masih dalam kebingungan, aku melangkah ke tengah-tengah ruangan dengan percaya diri. Semua mata tertuju padaku. Suara gemuruh tamu mulai mereda, dan aku memanfaatkan momen ini. Kalian mungkin berpikir ini sudah selesai, kataku dengan suara lantang. Tapi tunggu dulu. Masih ada yang perlu kalian ketahui tentang suami tercinta kalian yang tampan ini. Bima mencoba maju menghampiriku, tapi aku mengangkat tanganku, memberi isyarat agar dia tetap diam. Kau tidak akan bisa menyelamatkan dirimu, Bima, ucapku dingin, membuat langkahnya terhenti. Matanya penuh ketakutan, dan aku tahu dia menyadari bahwa semua akan segera berakhir. Aku mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tas kecilku. Di sini, di dalam amplop ini, ada bukti-bukti yang selama ini kau sembunyikan dariku, dari kami semua, kataku. Lalu membuka amplop itu perlahan. Tagihan hotel, pesan singkat dengan wanita lain, bukti transfer ke rekening Gundik, semuanya ada di sini. Aku melemparkan lembaran-lembaran bukti ke udara, membiarkan mereka jatuh di lantai, sementara tamu-tamu segera berebut mengambilnya. Gundik menatap Bima, wajahnya berubah menjadi ketakutan yang semakin dalam. Dia tahu, ini lebih besar dari sekadar skandal perselingkuhan biasa. Seluruh kebohongan Bima, dari awal hingga akhir, kini terbuka di depan semua orang. Dan yang paling penting, aku melanjutkan, suaraku semakin tegas. Bima sudah menyiapkan seluruh pernikahan ini dengan uang yang diambil dari rekening kami. Uang yang seharusnya untuk membangun masa depan keluarga kami, digunakan untuk pernikahan palsu ini. Kutatap Bima dengan dingin, dan dia hanya bisa terdiam tanpa berani membantah. Tamu-tamu undangan mulai melihatnya dengan tatapan hina dan kasihan, seolah-olah dia adalah pelaku kejahatan terburuk yang pernah mereka temui. Gundik, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Aku tidak tahu tentang semua ini. Ini bukan salahku. Suaranya panik, berusaha mencari simpati dari orang-orang di sekelilingnya. Aku menatapnya tajam. Kau tahu, Gundik, kau tahu apa yang kau lakukan sejak awal, dan kau tidak peduli. Kau menikmati hidup di atas penderitaan orang lain, tapi sekarang kau harus merasakan akibatnya. Kata-kataku menusuknya seperti pisau. Dia tak sanggup lagi berkata-kata. Bima akhirnya angkat bicara, suaranya serak dan penuh penyesalan. Zalindra, tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Ini semua tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tersenyum tipis, memandangnya dengan penuh rasa iba. Kesempatan? Kau ingin penjelasan? Setelah semua ini, aku menatapnya tajam. Setiap malam aku menangis menunggumu pulang. Setiap hari aku mencoba mempertahankan pernikahan ini, meskipun aku tahu kau telah berubah.
Tapi kau selalu mengelak, kau selalu berbohong, dan sekarang semua ini berakhir. Aku berbalik menatap para tamu undangan. Kalian semua telah menjadi saksi. Bima bukanlah pria yang kalian kira. Dia bukan suami yang setia, bukan pria yang penuh kasih. Dia adalah pengkhianat, pembohong, dan pengecut. Tepat saat aku selesai berbicara, suara pintu yang terbuka dengan keras mengalihkan perhatian semua orang. Seorang wanita paruh baya, ibunya Bima, masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah sekaligus malu. "Apa yang terjadi di sini?" serunya, menatap putranya dengan penuh kemarahan. Bima tergagap, berusaha memberikan penjelasan, tetapi sang ibu tidak memberinya kesempatan. "Bima, kau sudah mempermalukan keluarga kita," teriaknya di depan semua orang, tanpa sedikit pun peduli pada tamu-tamu yang menyaksikan. "Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bagaimana bisa kau begitu bodoh?" Aku berdiri di sana, menyaksikan Bima dihancurkan oleh orang tuanya sendiri. Ini adalah pemandangan yang selama ini kuimpikan, melihatnya menderita, dipermalukan di depan orang-orang yang dulu begitu mengaguminya. Semua yang dia bangun dengan kebohongannya kini runtuh. Dengan kepuasan yang mendalam, aku berjalan perlahan menuju pintu keluar, meninggalkan ruangan yang penuh dengan kekacauan di belakangku. Tamu-tamu mulai berteriak, menghujani Bima dan Gundik dengan kata-kata kasar. Dunia mereka telah hancur, tepat seperti yang kuinginkan. Saat aku melangkah keluar dari gedung pernikahan itu, aku merasakan angin dingin menyentuh wajahku, tetapi kali ini, aku tidak lagi merasa hampa. Aku telah menuntaskan dendamku, dan sekarang, aku siap melanjutkan hidupku tanpa Bima. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Setelah keluar dari gedung pernikahan itu, aku merasakan kelegaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku, Zalindra, baru saja menghancurkan dua orang yang pernah berkhianat kepadaku, Bima dan Gundiknya. Rasanya seperti beban bertahun-tahun yang terangkat dari pundakku. Tapi, meski puas, aku tahu ini baru awal dari perjalanan panjang hidupku. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan cepat. Nama Bima dan Gundik menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Skandal itu tersebar kemana-mana, bahkan masuk ke media sosial. Semua orang tahu tentang pengkhianatan mereka, dan siapa yang mengungkapnya. Aku menjadi sorotan, bukan karena aku korban, tetapi karena keberanian yang kuperlihatkan di hadapan semua orang. Bima, tentu saja, mencoba memperbaiki semuanya. Ia mengirimiku pesan setiap hari, memohon maaf, meminta kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, sudah terlambat. Rasa cintaku padanya telah mati. Tak ada lagi ruang di hatiku untuknya. Setiap pesan yang ia kirim hanya menambah kepuasan bagiku, melihatnya begitu terpuruk, sementara aku mulai bangkit. Sementara itu, aku mulai menata hidupku. Aku sadar, setelah bertahun-tahun dalam bayang-bayang pengkhianatan Bima, kini saatnya aku fokus pada diriku sendiri. Aku kembali bekerja di kantor dengan semangat baru. Di tempat kerja, banyak yang mendengar tentang kejadian itu, tapi tak ada yang berani bertanya langsung kepadaku. Mereka hanya mengagumi keteguhanku menghadapi situasi yang begitu berat. Aku juga mulai membenahi diri. Tidak hanya dari segi karir, tetapi juga dari penampilan dan gaya hidup. Aku yang dulu tenggelam dalam rutinitas rumah tangga, kini muncul sebagai sosok baru yang lebih mandiri dan percaya diri. Aku mengubah penampilanku, memperbarui cara berpakaian, bahkan mengikuti beberapa kelas kebugaran. Aku tak hanya ingin terlihat lebih baik, tetapi juga merasa lebih baik, baik secara fisik maupun mental. Satu hal yang kuputuskan sejak awal, aku tidak akan kembali ke Bima.
Walaupun ia berusaha keras untuk meraih simpatiku, bahkan mengirimkan hadiah dan bunga, semua itu tak ada artinya. Setiap kali ia mencoba mendekat, aku hanya mengingat rasa sakit dan pengkhianatan yang ia berikan. Aku bukan lagi wanita yang bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis atau janji palsu. Aku telah belajar dari masa lalu. Suatu sore, saat aku sedang duduk di balkon rumah dengan secangkir kopi di tanganku, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Aku mengenali mobil itu. Bima turun dari dalamnya. Wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Ini bukan kali pertama dia mencoba menemuiku, tapi kali ini berbeda. Dia tampak lebih putus asa dari biasanya. Aku turun, membuka pintu, tapi tetap menjaga jarak. "Apa yang kau lakukan di sini, Bima?" tanyaku dingin. Dia menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. "Zalindra, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku menghancurkan semuanya. Tapi kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya, tak sedikit pun tersentuh oleh kata-katanya. "Kesempatan?" tanyaku, suaraku tenang namun tegas. "Kesempatan untuk apa, Bima? Untuk mengkhianatiku lagi? Atau untuk menyakitiku lebih dalam?" Dia menggigit bibirnya, menahan emosi. "Aku tahu aku tak pantas memintamu memaafkanku. Tapi aku mencintaimu, Zalindra. Aku sadar setelah semua yang terjadi, kau adalah satu-satunya yang benar-benar berarti bagiku. Gundik, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dirimu." Aku tertawa kecil mendengar itu. "Cinta?" kataku sinis. "Kau baru menyadari itu setelah menghancurkan segalanya? Kau baru mengerti apa arti cinta setelah aku mengungkap semua kebohonganmu di depan ratusan orang?" Dia terdiam. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan untuk membela diri. "Aku tidak butuh penyesalanmu, Bima," lanjutku. "Aku sudah terlalu lama bertahan dalam pernikahan ini, berharap kau berubah. Tapi nyatanya, aku hanya membuang waktu. Sekarang, aku bahagia tanpa dirimu." Bima mencoba mendekat, tetapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. "Kau tahu apa yang paling ironis, Bima? Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan karena aku ingin kau kembali. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri, agar aku bisa melanjutkan hidup tanpa membawa beban masa lalu." Dia terdiam, menundukkan kepalanya, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusanku. "Aku harap kau menemukan jalanmu sendiri," kataku, memandangnya untuk terakhir kali. "Tapi jangan pernah berharap aku akan kembali. Hidupku jauh lebih baik tanpa dirimu." Dengan kata-kata itu, aku menutup pintu, meninggalkan Bima yang berdiri tak berdaya di depan rumahku. Aku merasa lega, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantuiku. Hidupku kini adalah milikku sepenuhnya, dan aku akan menjalani hari-hariku dengan penuh semangat baru. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, aku tersenyum, menatap masa depan yang cerah menantiku. Tidak ada lagi air mata untuk Bima. Aku, Zalindra, kini adalah wanita yang kuat, bebas, dan siap menaklukkan dunia tanpa beban masa lalu. Sejak terakhir kali aku menutup pintu untuk Bima, hidupku terus bergerak maju dengan cepat. Tidak ada lagi penyesalan atau keraguan. Aku, Zalindra, mulai menemukan kedamaian dalam diriku, menikmati setiap detik kebebasan yang sebelumnya direnggut oleh hubungan yang beracun. Kini, aku fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupku, kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi. Pekerjaanku semakin berkembang pesat. Beberapa proyek besar yang sebelumnya tampak tak mungkin, kini berhasil ku selesaikan dengan hasil yang memuaskan.
Kolega-kolega di kantor mulai melihatku sebagai sosok pemimpin yang tangguh. Aku mulai mendapat tawaran promosi yang lebih tinggi dari manajemen. Aku tahu, ini adalah hasil dari keputusan tegas yang kubuat, melepaskan diri dari masa lalu dan memusatkan energiku pada sesuatu yang lebih baik. Namun, satu hal yang tak pernah kusangka terjadi di tengah-tengah kebangkitan ini, kehadiran seseorang yang mampu mengisi kekosongan dalam hidupku. Namanya Arga, seorang pengusaha sukses yang sering datang ke kantor untuk urusan bisnis. Dia berbeda dari Bima dalam banyak hal, lebih dewasa, bijak, dan perhatian. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan keberadaannya, terlalu fokus pada diriku sendiri dan luka yang masih sembuh perlahan. Tapi, lambat laun, Arga mulai menunjukkan ketertarikannya padaku. Suatu malam, ketika sedang lembur di kantor, aku melihat Arga masih berada di ruang meeting. Dia duduk sendiri, menatap dokumen-dokumen yang ada di mejanya. Seperti biasa, penampilannya selalu rapi dan sopan, memancarkan aura percaya diri yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Saat aku berjalan melewatinya, dia memanggilku. "Zalindra, kau masih di sini? Sudah larut malam." Aku tersenyum tipis. "Ya, ada beberapa pekerjaan yang harus kuselesaikan. Bagaimana denganmu?" "Aku juga sama. Tapi sepertinya aku butuh istirahat sebentar," jawabnya sambil berdiri dan menghampiriku. "Bagaimana kalau kita keluar sebentar? Makan malam? Aku tahu tempat yang bagus di dekat sini." Aku sempat ragu sejenak, tetapi sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa tak ada salahnya mencoba membuka diri lagi. Baiklah, kenapa tidak? Malam itu menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupku. Di restoran yang tenang dan elegan, kami berbicara tentang banyak hal. Arga adalah pendengar yang baik, sesuatu yang sangat aku butuhkan setelah bertahun-tahun hidup dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar mendengarkan perasaanku. Dia tidak memaksaku untuk berbicara tentang masa laluku, tetapi ketika aku bercerita, dia memberiku dukungan yang tulus. Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat. Arga mengajakku keluar lebih sering, baik untuk urusan bisnis maupun sekadar menikmati waktu bersama. Bukan hanya romantisme yang tumbuh, tetapi juga rasa saling menghormati dan mendukung. Dia mengajarkanku bahwa cinta bukanlah tentang saling memiliki, melainkan tentang saling memahami dan memberikan ruang untuk berkembang. Sementara itu, Bima tak pernah berhenti mencoba meraih perhatianku kembali. Meski aku sudah menegaskan tidak ingin berhubungan lagi dengannya, dia tetap mengirim pesan dan kadang-kadang datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Aku mencoba bersikap profesional dan mengabaikannya. Namun, suatu hari, ia datang ke kantorku dengan cara yang lebih mencolok. Di pagi yang tenang, saat aku baru saja sampai di kantor, Bima tiba-tiba muncul di lobi dengan membawa sebuket bunga besar. Dia langsung menghampiriku. Wajahnya tampak penuh penyesalan. "Zalindra, kumohon dengarkan aku. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya," katanya, suaranya penuh harapan. Aku memandangnya dengan tenang. "Bima, sudah kukatakan berkali-kali, kita sudah selesai. Tak ada lagi yang bisa kau perbaiki." Dia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya dengan lembut. "Zalindra, kumohon, aku akan melakukan apa saja. Aku sungguh menyesal. Aku tidak bisa melihatmu dengan orang lain." Aku menggelengkan kepala, merasa tak ada lagi yang perlu dijelaskan. "Kau sudah membuat pilihanmu, Bima. Kini aku juga membuat pilihanku. Kita tidak bisa kembali lagi." Tepat saat itu, Arga muncul dari lift,
melihat situasi tersebut dengan tatapan tajam. Dia menghampiri kami, berdiri di sampingku dengan tenang, lalu menatap Bima. "Apakah ada masalah di sini?" tanya Arga dengan nada tenang, namun penuh wibawa. Bima memandang Arga dengan mata penuh kemarahan. "Siapa kau? Kau tidak ada urusan dalam hal ini." Arga tersenyum kecil, tapi tegas. "Aku hanya memastikan Zalindra baik-baik saja. Kalau dia sudah mengatakan semuanya, sebaiknya kau dengarkan." Bima tersentak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tanpa berkata-kata lagi, dia membalikan badan dan pergi dengan wajah yang terlihat kalah. Kali ini, aku tahu dia benar-benar mengerti bahwa semuanya telah berakhir. Aku menghela napas lega, kemudian menatap Arga dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Terima kasih. Kau tidak perlu melakukan itu." Arga tersenyum hangat. "Aku hanya ingin memastikan kau tidak merasa tertekan. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik." Dan memang, aku telah mendapatkan yang lebih baik. Hari-hari selanjutnya diwarnai dengan kebahagiaan yang sederhana namun berarti. Aku, Zalindra, akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Bersama Arga, aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan nyata yang penuh ketulusan. Masa lalu bersama Bima sudah terkubur dalam ingatanku, dan kini aku melihat masa depan yang jauh lebih cerah. Hidupku yang dulu penuh dengan kesedihan dan pengkhianatan, kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan baru. Aku adalah wanita yang bangkit dari luka-luka masa lalu, dan kini, aku siap menjalani hidup yang lebih indah bersama orang-orang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kukira. Di tengah semua kebahagiaan yang baru saja kutemukan, datang kabar yang mengejutkan. Bima, mantan suamiku, memutuskan untuk menikahi wanita yang dulu menjadi gundiknya. Ini bukan berita yang sepenuhnya tak terduga. Aku tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Namun, yang membuatku terkejut adalah undangan yang tiba di mejaku. Undangan pernikahan Bima. Bima berani mengundangku ke pernikahannya dengan gundiknya, seolah-olah aku tidak punya sejarah dengannya. Seolah-olah dia ingin menunjukkanku sebagai trofi bahwa dia berhasil melangkah maju setelah semua yang dia lakukan padaku. Undangan itu menghancurkan perasaanku, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aib dan kebohongannya tetap tersimpan rapi selama ini, tanpa pernah terungkap. Aku memandangi undangan itu dengan tatapan tajam. Ini tidak boleh dibiarkan, pikirku. Sesuatu dalam diriku mulai bergejolak. Aku ingat setiap pengkhianatan, setiap kebohongan yang dia sembunyikan dari dunia. Aku, Zalindra, tak bisa diam saja. Aku tahu, ini waktunya untuk membongkar semuanya. Waktunya untuk menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya Bima dan wanita yang dinikahinya itu. Dengan rencana matang, aku memutuskan untuk datang ke pernikahan itu. Tapi kali ini, aku tidak datang sebagai tamu yang kalah. Aku akan datang sebagai seseorang yang siap membongkar semua kebusukan Bima di hadapan para tamu undangan, di hari paling bahagianya. Setidaknya, itu yang dia kira. Hari pernikahan itu tiba. Aku mengenakan gaun hitam elegan, dengan riasan yang sempurna. Bukan karena aku ingin bersaing, tetapi karena aku ingin terlihat kuat dan berwibawa. Aku tahu bahwa semua mata akan tertuju padaku. Tak lama setelah aku memasuki tempat pernikahan, aku bisa merasakan bisikan-bisikan dari para tamu undangan. Mereka mengenaliku sebagai mantan istri Bima, wanita yang dulu disia-siakan dan ditinggalkan. Tapi aku tetap berjalan dengan kepala tegak, menatap lurus ke depan. Acara berjalan dengan lancar. Bima dan wanita itu, gundiknya, berdiri di depan altar,
bersumpah untuk saling mencintai dan setia di hadapan semua tamu. Tapi aku tahu betul, kebohongan itu tak akan bertahan lama. Saat resepsi dimulai, tibalah waktuku untuk melancarkan rencanaku. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk momen ini. Aku maju ke panggung, tempat biasanya para tamu memberi ucapan selamat kepada pengantin. Dengan senyum yang terukir di wajahku, aku mengambil mikrofon dan menarik napas dalam-dalam. Selamat malam, semuanya. Suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan. Sebagai seseorang yang sangat mengenal Bima, aku merasa harus berbicara di sini. Aku pernah menjadi bagian dari hidupnya, dan aku tahu betul seperti apa dia sebenarnya. Semua mata kini tertuju padaku. Aku bisa melihat wajah Bima yang mulai pucat, sementara wanita di sampingnya tampak bingung. Aku melanjutkan. Sebagian besar dari kalian mungkin berpikir bahwa ini adalah momen bahagia bagi Bima. Tapi, izinkan aku memberitahu kalian sedikit rahasia yang mungkin tidak kalian ketahui. Aku berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Bima yang kini terlihat gelisah. Bima bukan hanya pengkhianat, tetapi juga seorang pembohong. Ketika kami masih menikah, dia sering berselingkuh dengan wanita yang berdiri di sampingnya saat ini, bahkan saat aku tidak tahu apa-apa. Saat aku berusaha keras mempertahankan pernikahan kami, dia justru mengkhianati kepercayaanku. Suasana di ruangan menjadi tegang. Bisikan-bisikan semakin keras, sementara wajah Bima berubah dari pucat menjadi merah. Aku bisa melihat dia mencoba mengendalikan situasi. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan ini. Dan bukan hanya itu, lanjutku. Bima tidak hanya menyembunyikan perselingkuhannya, tapi dia juga berbohong tentang keuangan kami. Dia menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk menghidupi kehidupan mewah dengan wanita ini. Mereka menggunakan uang hasil kerja keras kita bersama untuk bersenang-senang di belakangku. Para tamu mulai bergumam dengan lebih keras. Beberapa dari mereka terlihat marah, terutama rekan-rekan bisnis Bima yang mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah tertipu oleh citra yang dia tampilkan. Dan kini, setelah semua yang dia lakukan, dia berdiri di sini, berpura-pura menjadi pria yang sempurna, mengikat janji dengan wanita yang dulu menghancurkan rumah tanggaku. Kataku dengan tegas, sambil menatap lurus ke arah mereka berdua. Bima mungkin berpikir dia bisa melupakan masa lalunya, tapi aku di sini untuk memastikan dia tidak bisa lari dari kebenaran. Bima akhirnya kehilangan kendali. Dia berlari ke arahku, mencoba merebut mikrofon dari tanganku. Tapi aku sudah siap. Sudah terlambat. Bima, kataku sambil tersenyum. Semua orang di sini tahu sekarang. Tak ada lagi kebohongan yang bisa kau sembunyikan. Aku berjalan turun dari panggung dengan anggun, meninggalkan Bima yang tampak hancur di tengah semua tamu yang kini memandangnya dengan jijik. Semua yang hadir di acara itu menyaksikan kehancuran Bima, dan aku tahu, inilah saatnya aku benar-benar melangkah maju. Tidak ada lagi masa lalu yang mengikatku. Aku, Zalindra, telah membebaskan diriku dari bayang-bayangnya. Saat aku keluar dari gedung pernikahan itu, aku menghirup udara malam yang segar, merasakan beban di pundakku telah terangkat sepenuhnya. Kini, aku bisa melanjutkan hidupku dengan tenang, tanpa perlu melihat kembali. Bima telah mendapatkan apa yang pantas dia terima, dan aku telah memenangkan kebebasanku sendiri. Aku tersenyum kecil, lalu melangkah ke depan. Masa depanku kini terbentang luas, penuh dengan kemungkinan baru, dan tak ada satupun orang yang bisa menghentikanku. Setelah kejadian memalukan di pernikahan Bima, kehidupanku terasa lebih ringan. Aku, Zalindra, tak lagi terikat oleh bayangan masa lalu. Nama Bima dan istrinya kini menjadi bahan pembicaraan hangat di seluruh kalangan sosial.
Setiap langkah yang mereka ambil kini dipenuhi tatapan dan bisikan penuh hinaan. Mereka tak bisa lari dari fakta yang kubongkar di depan para tamu undangan. Itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku, dan aku menikmatinya. Namun, siapa sangka? Tak lama setelah acara itu, Bima mencoba menghubungiku. Telepon berdering berkali-kali, tapi aku abaikan. Pesan demi pesan masuk di ponselku, berisi permohonan maaf dan penjelasan dari Bima. Aku tertawa sinis. Apakah dia pikir aku akan kembali padanya setelah semua yang dia lakukan? Setelah aku menyaksikan sendiri betapa rendahnya dia, satu malam, aku memutuskan untuk mengangkat telepon dari Bima. Bukan karena aku rindu atau ingin berbicara dengannya, tapi karena aku ingin mendengar sendiri seberapa jauh keputusasaannya. Dia terdengar putus asa. Suaranya parau. "Zalindra, tolong dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku tak tahu apa yang sedang kupikirkan saat itu. Semuanya salah. Tolong beri aku kesempatan lagi," katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan tawa yang hampir pecah. "Kesempatan lagi, Bima? Kau sungguh berpikir aku akan memberimu kesempatan setelah semua yang kau lakukan?" "Aku sudah meninggalkan dia," ucapnya cepat, merujuk pada wanita yang kini menjadi istrinya. "Aku sadar dia tidak berarti apa-apa. Aku butuh kamu." Kata-kata itu membuatku bergidik. Aku butuh kamu? Setelah semua yang terjadi, setelah bertahun-tahun aku disia-siakan, sekarang dia merindukanku? Sungguh ironis. "Aku tak peduli, Bima," jawabku dengan tenang. "Apa kau pikir semua permintaan maafmu ini akan menghapus semua kesakitan yang kau berikan? Kau sudah menghancurkan hidupku, dan sekarang kau merasakan akibatnya." Bima terdiam, lalu mencoba berbicara lagi, tapi kali ini aku memotong ucapannya. "Lihat saja dirimu sekarang. Kau hancur, bukan? Kehidupanmu berantakan, dan semua orang melihatnya. Tapi aku baik-baik saja. Aku lebih baik tanpa dirimu. Semua ini adalah akibat dari keputusanmu sendiri. Jadi, nikmati saja kehancuran yang kau ciptakan." Aku menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk merespons lebih lanjut. Hatiku dipenuhi oleh perasaan kemenangan yang luar biasa. Bima, pria yang pernah kuhormati, kini hanya bayangan dari masa laluku yang tak lagi berarti. Beberapa hari kemudian, aku mendengar bahwa pernikahan Bima benar-benar hancur. Wanita yang dulu menjadi selingkuhannya ternyata hanya memanfaatkan Bima demi uang dan status. Setelah pernikahan yang memalukan, dia mulai memperlihatkan wajah aslinya. Bima pun ditinggalkan dalam keadaan bangkrut, terpuruk, dan tanpa siapapun yang peduli. Ketika kabar itu sampai kepadaku, aku hanya tersenyum puas. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Bima untuk memperbaiki hidupnya. Semua yang dia bangun hancur karena keserakahannya sendiri. Sementara itu, hidupku berjalan dengan baik. Aku melanjutkan karierku, membangun jaringan yang lebih luas, dan membuat diriku lebih sukses dari sebelumnya. Ketenangan dan kebebasan yang kurasakan kini memberiku ruang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Bima, tidak lagi menjadi korban kebohongannya. Terkadang, aku masih menerima pesan dari orang-orang yang pernah mengenal kami berdua. Mereka memuji keberanianku, bagaimana aku berhasil membongkar semua keburukan Bima di depan banyak orang. Beberapa bahkan mengatakan bahwa tindakan itu telah membuka mata mereka terhadap realita di balik hubungan yang tampak sempurna di luar. Itu membuatku semakin yakin bahwa keputusanku untuk mempermalukan Bima di hari pernikahannya adalah langkah yang tepat. Suatu hari,
Saat aku sedang duduk di salah satu kafe favoritku, seorang pria mendekatiku. Pria itu tampak sopan dan ramah, dengan senyum hangat yang menghiasi wajahnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Arga, seorang pengusaha sukses yang baru saja pindah ke kota. Percakapan kami mengalir dengan lancar, dan aku merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Arga tidak hanya tampan, tapi dia juga cerdas dan menghargai wanita. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, kehidupan, dan masa depan. Seiring waktu, hubungan kami berkembang dengan cepat. Arga adalah kebalikan dari Bima. Dia penuh perhatian, selalu mendengarkanku, dan mendukung apapun yang kulakukan. Kehadirannya dalam hidupku seperti angin segar yang tak pernah kusangka akan datang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dicintai dan dihargai. Di malam yang indah itu, sambil menikmati pemandangan kota dari balkon apartemenku, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku, Zalindra, telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh luka. Namun, kini aku berdiri kuat, bebas, dan bahagia. Bima adalah masa lalu yang telah kuhancurkan, dan aku tak pernah menyesali keputusan itu. Masa depan terbuka luas di depanku, dan aku siap melangkah maju, meninggalkan segala kenangan buruk di belakang. Babak baru dalam hidupku kini dimulai, dan aku tahu aku akan menjalani setiap langkahnya dengan kepala tegak dan hati yang penuh cinta. Setelah peristiwa besar yang menghancurkan pernikahan Bima dengan gundiknya, hidupku, Zalindra, berubah drastis. Aku tak pernah menyangka bahwa penghinaan yang kuarahkan kepadanya di hari itu akan menjadi awal dari kebebasanku yang sesungguhnya. Aku telah melewati badai terberat dalam hidupku, dan kini aku berada di tempat yang jauh lebih baik. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kehidupanku sekarang lebih tenang dan terarah. Aku lebih fokus pada diriku sendiri, membangun kembali karierku, berinvestasi pada hubungan sosial, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman yang selalu mendukungku. Sejak keluar dari bayang-bayang Bima, aku merasa lebih bebas dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa takut atau khawatir tentang masa depan yang tak pasti. Suatu pagi, ketika aku sedang menikmati secangkir kopi di balkon apartemenku, teleponku berdering. Aku melihat layar ponsel dan terkejut. Itu dari Arga, pria yang kutemui beberapa bulan lalu di kafe. Hubungan kami berkembang pesat, tetapi aku tetap menjaga jarak karena masih trauma dengan pernikahanku yang berantakan dengan Bima. Meski begitu, Arga tak pernah berhenti menunjukkan perhatian dan keseriusannya padaku. Dia tak pernah terburu-buru, selalu memberiku ruang untuk menyembuhkan diri. Zalindra, bagaimana kabarmu hari ini? Suaranya lembut di seberang sana. Aku baik. Arga, terima kasih sudah bertanya, jawabku dengan senyum kecil. Kebetulan aku ada urusan bisnis di dekat apartemenmu. Apa kau punya waktu untuk bertemu? Aku ingin mengajakmu makan siang. Suaranya membuatku merasa nyaman. Arga selalu begitu, menawarkan kehangatan yang tak pernah kurasakan selama bersama Bima. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menerimanya. Siang itu, kami bertemu di sebuah restoran yang tak jauh dari tempatku tinggal. Arga, seperti biasa, tampil rapi dengan senyum yang memancarkan ketulusan. Obrolan kami mengalir tanpa hambatan, seakan-akan kami sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah makanan tersaji dan kami mulai makan, tiba-tiba dia menatapku serius. Zalindra, aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi aku ingin jujur denganmu. Aku benar-benar tertarik padamu, dan aku ingin kita melangkah lebih jauh. Tapi aku juga mengerti jika kau butuh lebih banyak waktu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada di sini,
menunggumu kapanpun kau siap. Perasaanku bercampur aduk mendengar pengakuannya. Di satu sisi, aku merasa lega karena ada seseorang yang benar-benar tulus padaku. Di sisi lain, bayangan Bima masih membekas. Meski aku tahu hubungan kami sudah benar-benar berakhir. Aku butuh waktu untuk memikirkan segalanya dengan matang. Aku tersenyum pada Arga. Terima kasih, Arga. Aku menghargai kejujuranmu. Dan aku sangat berterima kasih karena kau selalu sabar denganku. Aku belum sepenuhnya siap, tapi aku juga tidak menutup kemungkinan untuk kita. Arga mengangguk dengan pengertian. Tak apa, Zalindra. Aku akan menunggu kapanpun kau siap. Setelah makan siang itu, aku kembali merenungkan hidupku. Bima, pria yang dulu kucintai sepenuh hati, kini hanya bagian dari masa laluku. Sementara itu, Arga hadir dalam hidupku dengan ketulusan yang sulit kutolak. Namun, aku tidak ingin terburu-buru. Aku tahu bahwa kesembuhan emosional tidak bisa dicapai dalam semalam. Suatu malam, aku mendapatkan pesan dari seseorang yang tak pernah kusangka akan menghubungiku lagi. Bima, aku membuka pesan itu dengan hati-hati. Meskipun aku sudah memutuskan untuk tak peduli lagi padanya. Pesannya penuh dengan permohonan maaf dan penyesalan. Zalindra, aku tak tahu harus memulai dari mana, tapi aku sangat menyesal atas semua yang telah kulakukan. Hidupku hancur setelah pernikahan itu. Aku kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku ingin memperbaiki segalanya. Pesan itu membuatku terdiam sesaat. Sungguh ironis, setelah semua yang terjadi, Bima masih berharap aku bisa kembali padanya. Dia telah membuat hidupku hancur, dan sekarang dia ingin memperbaikinya? Tidak, aku tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Aku menulis balasan dengan tegas. Bima, aku telah move on. Hidupmu sekarang adalah hasil dari keputusanmu sendiri. Aku sudah tidak punya urusan lagi denganmu. Jangan hubungi aku lagi. Setelah menekan tombol kirim, aku merasa lega. Ini adalah akhir yang sesungguhnya. Bima tak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Beberapa minggu kemudian, Arga mengundangku ke acara formal di kantornya. Di acara itu, aku bertemu dengan banyak orang berpengaruh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa percaya diri sepenuhnya. Arga memperkenalkanku sebagai seseorang yang spesial dalam hidupnya, dan semua orang menyambutku dengan hangat. Salah satu rekan bisnis Arga berkata kepadaku, "Kau sangat beruntung memiliki Arga di sisimu. Dia pria yang luar biasa." Aku hanya bisa tersenyum, merasakan kehangatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di akhir acara, Arga membawaku ke balkon gedung, tempat kami bisa melihat pemandangan kota yang indah. Dia menggenggam tanganku, menatap mataku dengan serius. Zalindra, aku tahu ini masih awal, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku melihat masa depan yang cerah bersama-sama. Aku ingin kau ada di dalamnya. Aku terdiam sejenak, merasakan perasaan bahagia yang sulit dijelaskan. Aku juga, Arga, jawabku dengan tulus. Aku siap melangkah ke masa depan bersamamu. Dan di malam itu, aku tahu, hidupku benar-benar telah berubah. Masa laluku bersama Bima kini hanya menjadi kenangan yang tak lagi menyakitkan. Aku telah menemukan diriku sendiri, dan kini aku siap melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, bersama seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Lembaran baru dalam hidupku telah dimulai. Hari-hariku bersama Arga semakin terasa nyaman dan bahagia. Hidupku benar-benar telah berubah setelah memutuskan untuk melangkah maju. Namun,
Ada sesuatu yang aneh terjadi beberapa hari terakhir. Bima kembali muncul dalam bayanganku, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena dia tiba-tiba mulai menghubungiku lagi, seolah dia belum menyerah. Suatu pagi, ketika sedang sarapan, teleponku berdering. Nama Bima tertera di layar. Aku menghela napas panjang, tidak berniat untuk menjawab, tetapi perasaanku terusik. Sudah berkali-kali dia mencoba menghubungiku, dan aku terus mengabaikannya. Namun, kali ini aku memutuskan untuk mengangkatnya. "Zalindra, tolong dengarkan aku." Suara Bima terdengar putus asa di seberang sana. "Apa yang kamu inginkan, Bima? Sudah cukup dengan semua ini. Aku sudah bilang, aku tidak ingin berurusan lagi denganmu," jawabku dingin. "Aku tahu, tapi aku mohon, hanya sekali ini. Aku butuh bicara denganmu secara langsung. Aku ingin meminta maaf dengan tulus, dan setelah itu aku tidak akan mengganggumu lagi. Tolong, Zalindra, kita perlu bicara," pintanya dengan nada penuh penyesalan. Aku terdiam sejenak. Sebagian dari diriku masih meragukan ketulusannya, tapi di sisi lain, aku merasa harus menutup bab ini dengan benar. Setelah berpikir, aku akhirnya setuju untuk bertemu dengannya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semua drama yang tertinggal dan benar-benar melanjutkan hidupku. Kami memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang cukup sepi dan jauh dari pusat kota. Ketika aku tiba, Bima sudah duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh beban. Dia tampak jauh berbeda dari pria yang dulu ku kenal. Kusut, letih, dan tampak kehilangan arah. Aku duduk di hadapannya, menjaga jarak emosional. "Zalindra, terima kasih sudah datang," katanya dengan nada rendah. "Apa yang ingin kamu katakan, Bima?" "Aku berharap ini tidak akan membuang waktuku," jawabku tegas. Bima menghela napas panjang, menatapku dengan mata yang seolah meminta ampun. "Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan, Zalindra. Aku mengkhianatimu, dan aku telah kehilangan segalanya. Pernikahanku dengan Dina tidak berjalan seperti yang kupikirkan. Aku terlalu bodoh untuk menyadari betapa berharganya dirimu dulu." Aku menahan tawa getir. "Dan kamu baru menyadarinya sekarang, setelah semuanya hancur? Setelah kamu memilih untuk meninggalkanku demi perempuan itu?" "Aku tahu aku pantas dihina, tapi aku benar-benar menyesal, Zalindra. Hidupku hancur setelah kamu pergi. Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan lagi. Dina, dia meninggalkanku. Segala sesuatu yang kami rencanakan berantakan. Aku kehilangan pekerjaan, dan sekarang aku bahkan hampir kehilangan rumahku." Aku menatapnya dengan dingin, tidak tersentuh oleh kisah sedihnya. "Ini bukan urusanku lagi, dan aku tidak akan membiarkan perasaan bersalah menghantui hidupku yang sudah lebih baik. Bima, aku minta maaf kalau kamu merasa hidupmu berantakan, tapi itu adalah hasil dari keputusan yang kamu buat. Kamu memilih untuk meninggalkanku. Kamu yang merusak hidupmu sendiri." Bima tampak putus asa. "Aku tahu itu. Tapi aku berharap kita bisa memperbaiki semuanya. Aku tahu ini mungkin mustahil, tapi bisakah kita mulai lagi? Aku ingin mencoba kembali. Aku ingin memperbaiki kesalahan-kesalahanku." Aku tersenyum pahit. "Bima, aku sudah menjalani hidupku tanpa kamu. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku juga tidak ingin melakukannya. Aku sudah menemukan kebahagiaan yang baru, dan kamu bukan bagian dari itu." "Jadi, kamu sudah bersama orang lain?" tanyanya dengan nada getir. Aku mengangguk. "Ya, aku bersama seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Seseorang yang menghargai aku,
Tidak seperti yang kamu lakukan. Aku sudah memulai hidup baru. Bima, kamu harus belajar melanjutkan hidupmu juga. Wajah Bima terlihat semakin sedih. Tapi aku tidak merasa kasihan padanya. Semua ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Dia telah membuat keputusan untuk meninggalkanku demi orang lain. Dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Kalau begitu, aku harap kamu bahagia, Zalindra. Aku harap dia bisa mencintaimu seperti seharusnya, katanya pelan. Terima kasih, Bima. Dan aku berharap kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri. Tapi ingat, jangan pernah hubungi aku lagi. Aku sudah selesai dengan semua ini. Aku berdiri, meninggalkan Bima di kafe itu tanpa menoleh lagi. Ini adalah terakhir kalinya aku akan berurusan dengannya. Pertemuanku dengannya kali ini adalah penutup yang sempurna dari babak hidup yang menyakitkan itu. Aku berjalan keluar dengan hati yang lebih ringan, merasa bahwa akhirnya aku benar-benar bebas dari masa laluku. Saat aku melangkah keluar dari kafe, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arga. Sudah selesai bertemu dengannya? Aku ada di dekat sini kalau kamu butuh seseorang untuk bicara. Aku tersenyum membaca pesannya. Arga selalu ada untukku, dan aku bersyukur memiliki seseorang seperti dia dalam hidupku sekarang. Segera, aku mengetik balasan. Ya, sudah selesai. Aku sudah benar-benar menutup babak itu. Terima kasih, Arga. Kamu luar biasa. Aku tahu, hidupku sekarang adalah tentang masa depan. Masa laluku bersama Bima hanya akan menjadi kenangan yang tak lagi relevan, karena di depan sana, ada kehidupan baru yang menantiku. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Pernikahan Bima dan Dina menjadi acara besar di kalangan teman-teman dan keluarganya. Aku telah menyiapkan semuanya, termasuk rencanaku untuk menghancurkan momen yang seharusnya menjadi hari bahagia mereka. Meski hatiku pernah terluka, aku kini siap meluruskan apa yang telah mereka perbuat padaku. Pagi itu, aku duduk di depan cermin, mengenakan gaun hitam elegan yang kupilih dengan penuh perhitungan. Aku tidak akan tampil sebagai korban hari ini. Aku akan berdiri tegak dan menunjukkan kepada dunia bahwa aku, Zalindra, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan riasan yang sempurna, aku keluar dari rumah, menuju gedung tempat pernikahan berlangsung. Sesampainya di sana, aku bisa melihat bagaimana tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Gedung dihiasi bunga-bunga mewah. Semua orang terlihat riang, tidak menyadari badai yang sebentar lagi akan meledak. Aku melangkah masuk dengan tenang, menyapa beberapa tamu yang masih mengenaliku sebagai istri pertama Bima. Tatapan mereka campur aduk antara kasihan dan penasaran, tapi aku tidak peduli. Di altar, Bima dan Dina bersiap-siap untuk prosesi pernikahan mereka. Bima tampak tampan dengan setelan jas. Sedangkan Dina, wanita yang pernah menghancurkan rumah tanggaku, berdiri di sampingnya mengenakan gaun pengantin putih. Mereka berdua tersenyum, seolah-olah dunia milik mereka berdua. Tiba-tiba, pembawa acara mempersilakan tamu untuk duduk. Prosesi dimulai. Hatiku berdegup kencang. Inilah saatnya. Ketika upacara sampai pada bagian di mana pasangan harus saling bertukar janji, aku berdiri. Semua mata tertuju padaku. Tanpa ragu, aku melangkah maju, berjalan menuju altar dengan langkah yang mantap. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik tamu yang heran melihatku maju ke depan. Bima, panggilku. Suaraku tenang namun tegas. Bima terkejut melihatku di sana. Sementara Dina memandangku dengan tatapan bingung dan khawatir. Seluruh tamu undangan sepertinya menahan napas. Aku pikir ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Kalian semua pantas tahu siapa Bima sebenarnya.
kataku, memandang langsung ke arah Bima yang terlihat gugup. Kalian mungkin mengenalnya sebagai pria baik dan calon suami yang sempurna, tapi kenyataannya jauh dari itu. Ruangan hening. Aku bisa merasakan ketegangan yang mulai memuncak. Dina, mungkin kamu berpikir Bima adalah milikmu sekarang, tapi tahukah kamu apa yang dia lakukan di belakangmu? Tanyaku, menatap Dina yang mulai panik. Zalindra, hentikan. Bima mulai mencoba memotong pembicaraanku, tetapi aku tidak peduli. Aku mengeluarkan ponselku, membuka rekaman suara Bima saat dia mencoba menghubungiku beberapa hari yang lalu, memohon agar aku kembali padanya. Rekaman itu berbunyi keras melalui pengeras suara ruangan. Zalindra, tolong, aku ingin kembali padamu. Dina meninggalkanku, dan aku menyesal meninggalkanmu dulu. Aku tahu aku bodoh. Kamu satu-satunya wanita yang pernah aku cintai. Suara Bima yang terekam terdengar jelas di telinga semua orang. Dina terkejut, matanya membelalak. Sementara para tamu mulai berbisik dengan penuh kaget. Apakah ini pria yang ingin kamu nikahi? Dina? Seorang pria yang masih memohon kepada mantan istrinya hanya beberapa hari sebelum pernikahan kalian? Dia meninggalkan aku dulu, dan sekarang dia akan melakukan hal yang sama padamu. Lanjutku, suaraku penuh dengan ketegasan. Bima tampak ketakutan, wajahnya memucat, sementara Dina tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tamu mulai bergumam, menciptakan suasana penuh ketegangan. Aku bisa melihat bahwa ini adalah akhir dari kebahagiaan yang mereka bayangkan. Dina, kamu bisa menikah dengannya jika kamu mau. Tapi ketahuilah, kamu tidak akan pernah menjadi satu-satunya di hidupnya. Seperti aku dulu, kamu juga hanya akan menjadi salah satu dari daftar panjang kesalahan yang akan dia sesali nantinya. Aku berkata, lalu berbalik meninggalkan altar. Dengan langkah tegas, aku keluar dari ruangan itu, meninggalkan kekacauan yang telah kuciptakan. Hatiku penuh kepuasan. Aku tidak akan kembali kepada Bima, dan aku juga tidak akan memaafkan apa yang telah mereka lakukan padaku. Tetapi, setidaknya hari ini aku bisa mempermalukan mereka di depan semua orang, tepat di momen yang mereka pikir akan menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka. Begitu aku keluar dari gedung, aku menghirup udara segar, merasakan kebebasan yang baru. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi dendam. Aku telah mengakhiri semua ini dengan caraku sendiri. Dan dari sini, aku akan melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang pernah menghancurkanku. Aku adalah Zalindra, wanita yang bangkit dari penghancuran, dan hari ini, aku telah menuntaskan dendamku. Setelah meninggalkan gedung pernikahan itu dengan perasaan lega dan penuh kemenangan, aku, Zalindra, merasa seolah-olah beban bertahun-tahun telah lepas dari pundakku. Semua kebenaran yang kusimpan akhirnya terbongkar, dan aku telah memberikan balasan yang setimpal kepada Bima dan Dina atas pengkhianatan mereka. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang pembongkaran aib di pernikahan Bima dan Dina menyebar dengan cepat. Teman-teman dan keluarganya gempar. Bahkan ada yang menghubungiku untuk menanyakan lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, aku memilih untuk diam. Aku sudah melakukan bagianku, dan tidak perlu memperpanjang urusan dengan mereka. Di tengah gemparnya kabar itu, aku fokus pada diriku sendiri. Aku tahu bahwa hidupku harus berjalan maju, dan yang paling penting, aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu yang penuh luka. Aku mulai kembali merajut mimpiku, mimpi yang selama ini terkubur karena fokus pada pernikahan yang berantakan dengan Bima. Suatu hari, aku duduk di teras apartemenku yang baru. Udara segar menyentuh kulitku, dan aku merasa damai. Sambil memandang langit biru, aku merenungkan semua yang telah terjadi. Dulu, aku takut akan hidup tanpa Bima,
merasa terjebak dalam perasaan bersalah dan tidak berdaya. Tapi sekarang, aku bisa melihat bahwa perpisahan ini adalah yang terbaik untukku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Zalindra, aku mohon maafkan aku. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Hidupku berantakan setelah pernikahan gagal itu. Aku kehilangan semuanya, termasuk kamu. Aku mendengus. Pesan itu hanya membuatku tersenyum sinis. Dulu, mungkin aku akan menangis membaca kata-kata semacam itu. Tetapi tidak lagi. Bima adalah bagian dari masa laluku, dan aku sudah cukup terluka oleh kehadirannya. Tanpa menjawab pesannya, aku menghapus teks tersebut dan mematikan ponselku. Bima sudah tidak memiliki tempat lagi dalam hidupku. Beberapa minggu berlalu, dan aku semakin sibuk dengan hidup baruku. Aku mulai mengejar kembali karierku yang sempat tertinggal. Proyek yang kususun berjalan lancar, dan aku bahkan bertemu dengan orang-orang baru yang memberikanku semangat untuk melangkah ke depan. Aku merasakan kebebasan yang selama ini hilang ketika bersama Bima. Pada suatu acara sosial yang kuhadiri sebagai bagian dari pekerjaanku, aku bertemu dengan seorang pria bernama Aditya. Dia adalah sosok yang berbeda jauh dari Bima, tenang, penuh perhatian, dan tidak terburu-buru menilai. Kami sering mengobrol, dan perlahan, aku merasa nyaman di dekatnya. Tidak ada desakan, tidak ada tekanan, hanya perasaan alami yang tumbuh dengan sendirinya. Aditya tidak pernah mencoba menggantikan apa yang hilang dalam hidupku, dan itulah yang membuatnya istimewa. Dia tidak mencoba menyembuhkan lukaku, tetapi dia hadir untuk mendukungku melalui proses penyembuhanku sendiri. Bersamanya, aku merasa diriku lebih kuat, lebih utuh. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di sebuah kafe yang nyaman, Aditya berkata, "Zalindra, kamu wanita yang luar biasa kuat. Apa yang kamu lalui bukan hal mudah, tapi kamu bangkit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku ingin ada di sana mendampingimu." Kata-katanya menusuk hatiku, tetapi kali ini dengan cara yang lembut. Aku tersenyum, merasa bahagia. Tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan atau pengkhianatan. Aku telah berdamai dengan diriku sendiri, dan itu adalah pencapaian terbesarku. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima satu lagi pesan dari Bima. Dia memohon untuk berbicara denganku. Namun, kali ini, aku tidak merasa marah atau dendam. Aku telah melampaui masa lalu itu, dan aku tahu bahwa jawabanku sudah pasti. Aku membalas pesannya dengan singkat. "Maaf, Bima. Hidupku sudah berjalan maju. Kuharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri." Dengan itu, aku menutup bab terakhir tentang Bima dan diriku. Aku tidak merasa perlu memperpanjang drama atau membawa kembali rasa sakit. Aku telah berdamai dengan apa yang terjadi, dan kini, aku siap untuk melangkah ke babak baru hidupku. Babak di mana aku tidak lagi dibelenggu oleh masa lalu, tetapi bergerak maju dengan keyakinan dan kekuatan yang baru. Hari itu, aku menyadari bahwa pengkhianatan yang pernah menghancurkan hidupku justru membuatku menemukan kekuatan yang lebih besar dalam diriku. Dan sekarang, aku, Zalindra, adalah wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Setelah kututup komunikasi terakhir dengan Bima, kehidupanku semakin membaik. Aku, Zalindra, merasa lebih bebas dari sebelumnya. Semua rasa sakit, dendam, dan kemarahan yang selama ini mengurungku mulai menguap sedikit demi sedikit. Aku menjalani hariku dengan penuh semangat dan tekad baru. Karierku berkembang pesat, dan aku mendirikan bisnis kecil yang tumbuh dengan baik. Sementara itu, Bima terdengar semakin kacau. Beberapa kali kudengar dari teman-teman lama kami
Perusahaannya mulai runtuh, dan kehidupannya bersama Dina juga tidak berjalan sesuai rencana. Rupanya, mereka bercerai setelah 3 bulan pernikahan. Dina meninggalkannya setelah menyadari bahwa Bima tidak lagi mampu memberinya kehidupan yang dulu dijanjikan. Karma telah datang mengetuk pintu mereka. Sungguh ironis, tapi aku tak lagi peduli. Bima kini hanyalah bayangan dari masa lalu yang tak lagi punya pengaruh dalam hidupku. Di sisi lain, hubunganku dengan Aditya semakin berkembang. Kami tidak terburu-buru. Kami menikmati momen-momen sederhana bersama, berbicara tentang kehidupan, mimpi, dan masa depan. Tidak ada tekanan, tidak ada desakan untuk menjalin komitmen lebih cepat dari yang diperlukan. Aditya menghormati ruang dan waktuku. Itulah yang membuat hubungan ini terasa berbeda. Bersamanya, aku belajar untuk merasakan kembali kebahagiaan yang murni. Kami saling mendukung dalam kehidupan masing-masing, dan meski aku masih berfokus pada diriku sendiri, kehadirannya membuat hidupku lebih berwarna. Suatu sore, Aditya mengajakku ke pantai. Kami berjalan di sepanjang bibir pantai, angin menerpa rambutku, dan suara ombak menghantam lembut di kejauhan. "Zalindra," kata Aditya dengan suara lembut, "aku tidak ingin mendesakmu, tapi aku merasa ini saat yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu." Aku menatapnya dengan hati berdebar. "Aku ingin bersamamu, lebih dari sekadar teman. Kamu sudah lama menunjukkan kekuatan, keberanian, dan ketabahan yang luar biasa. Dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kamu mengizinkannya." Hati kecilku tersentuh. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Namun kali ini, aku tidak terperangkap oleh rasa takut. Aku sudah siap untuk melangkah maju. "Aditya," jawabku, "aku menghargai semua yang telah kamu lakukan untukku. Kamu selalu ada, meski aku belum sepenuhnya yakin dengan diriku sendiri. Aku juga ingin bersama denganmu, tapi mari kita lakukan ini dengan pelan-pelan. Aku ingin hubungan ini menjadi fondasi yang kokoh, bukan pelarian." Aditya tersenyum. "Itu lebih dari cukup bagiku, Zalindra." Kami menghabiskan sore itu dengan senyum bahagia, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala, membawa cahaya ke masa depan yang cerah. Hubunganku dengan Aditya terus berkembang dengan baik. Kami saling mendukung dalam karir dan kehidupan pribadi. Aditya selalu ada untukku, tidak hanya di saat-saat bahagia, tetapi juga di saat-saat aku membutuhkan dukungan emosional. Dia benar-benar berbeda dari Bima. Dia membuatku merasa dihargai, dicintai, dan didengar. Sementara itu, Bima semakin tenggelam dalam masalahnya sendiri. Kabar terakhir yang kudengar, dia kehilangan banyak teman dan dukungan, serta hidupnya terpuruk. Namun, tidak ada lagi simpati yang tersisa untuknya. Aku telah memutuskan untuk melepaskan segala ikatan emosional dengannya. Beberapa tahun berlalu, dan hidupku kini terasa penuh dengan kebahagiaan. Bisnisku semakin berkembang pesat. Aku berhasil membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu bangkit dari keterpurukan. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, melainkan dalam kebebasan dan keyakinan baru. Aditya melamarku dengan cara yang sederhana namun sangat bermakna. Kami tidak butuh pesta besar, tidak perlu sorotan media. Cinta kami murni dan apa adanya, dan itulah yang membuatnya istimewa. Kami menikah di sebuah tempat yang indah dan intim, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang sungguh mendukung kami. Pada hari itu, aku berdiri di samping Aditya dengan keyakinan bahwa ini adalah awal yang baru dan penuh harapan. Bima. Dia bahkan tidak ada dalam pikiranku lagi. Hidupku telah beralih ke halaman yang lebih cerah dan lebih bermakna. Aku, Zalindra,
Kini adalah seorang wanita yang bahagia dan utuh. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari bergantung pada orang lain, tetapi dari bagaimana kita bangkit setelah terjatuh, dan bagaimana kita mencintai diri sendiri lebih dari segalanya. Kini, aku menatap hidupku dengan bangga. Dari seorang istri yang dikhianati, aku menjadi wanita yang kuat dan sukses. Kisahku bersama Bima mungkin telah berakhir dengan pengkhianatan, namun dari sanalah kebangkitan sejati dimulai. Aku menemukan diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Dan pada akhirnya, aku tahu satu hal yang pasti, cinta yang sesungguhnya tidak hanya datang dari orang lain, tetapi dari dalam diriku sendiri. Tamat.